Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Teater Pas Buka yang dipersembahkan oleh Pak Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bagi-bagi takjil, kita ngobrol-ngobrol dulu. Alhamdulillah. Jadi, Pak Ustadz, sehat ya? Alhamdulillah. Pak Ustadz ini, Pak Ustadz, makasih ya udah datang. Iya, alhamdulillah bisa ketemu lagi nih. Iya, alhamdulillah ini tahun lalu kita ngobrol di sini ya Pak Ustadz Subhi. Iya. Hari ini topik kita adalah sihir. Nah, lo. Apakah sihir itu beneran ada Pak Ustadz? Bukannya zaman dulu juga udah dijelasin, katanya zaman Nabi juga ada. Ya, iya makanya bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah amma ba'du. Jadi memang kalau kita coba searching aja sababun nuzul al-mu'awwidhatain, sebab turunnya dua surat yang disebut dengan mu'awwidhatain, yaitu Qul a'udzu birabbil falaq sama Qul a'udzu birabbin nas. Di situ kita akan dapatkan bahwa thabit, bahwa memang benar kejadian Rasulullah SAW yang mendapatkan sihir. Itu memang di sababun nuzulnya ada dua. Ada versi yang pertama, ada pembantu yang bekerja di rumah Rasulullah, kemudian saat dia menyisir, dia mengambil rambutnya atau mengambil sebagian dari giginya sehingga diberikan kepada Labid ibn al-A'sam. Kemudian disihirlah Nabi SAW. Nah, kemudian turun surat Mu'awwidhatain atau surat perlindungan yang kalau kita setiap mau tidur kita baca tuh. Ya, ditambahin dengan kulhu 3 kali kita balur ke tubuh kita. Ada juga dalam riwayat lain Jibril yang meruqyah Nabi SAW karena mereka menyihir baginda Nabi SAW. Dan kalau ada yang mengatakan kalau Nabi kena sihir berarti nggak ada ismah dong, nggak ada perlindungan dong buat Nabi. Sementara kan ada perlindungan dari Allah kepada baginda Nabi SAW. Ya kita tahu bahwa Nabi SAW itu kan teladan kita, qudwatuna. Jadi Nabi pernah juga kesiangan waktu sholat subuh. Jadi memang innama ana basyarum mithlukum. Ya, Nabi itu manusia seperti kita, walaupun beliau itu sallallahu alaihi wasallam basyarun lakal basyar, manusia tapi tidak seperti kita manusia biasa. Tapi karena dia mau jadi contoh dan teladan buat kita, maka ada banyak keadaan yang mungkin terjadi pada diri kita pernah terjadi juga pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang akhirnya ya kita kalau mau tidur kita baca mu'awwidhatain sebagai perlindungan. Ya buat dari sihir. Ya minal jinnati wan nas. Yang jahil itu kan bukan hanya manusia. Iya, bukan hanya manusia. Tapi juga jin atau dua-duanya bersekutu. Iya kan? Menggunakan kekuatan jin untuk merusak. Ada orang yang udah enak-enak berumah tangga tiba-tiba dipisahkan. Ada orang yang lagi enak-enak jualan ya. Iya benar. Tiba-tiba bangkrut ya, makanannya, masakannya nggak enak gitu. Katanya ada juga yang kayaknya ada teman yang bilang katanya warungnya kelihatan tutup terus padahal warungnya buka. Apa itu bagian dari sihir juga, Ustaz? Iya. Karena kan macam-macam. Orang ngeliatnya gitu ya. Iya, dan itu kejadian juga ya. Anak-anak kan buka usaha kecil-kecilan gitu ya. Itu kalau mereka nggak telepon, tutup terus sih. Lah kita buka gitu. Mungkin kita nggak akan percaya gitu ya. Iya, Ustaz. Tapi ternyata ada. Padahal usahanya ya belum hebat. Belum hebat banget ya. Tapi ada aja orang sirik ya. Itu udah kan hasid. Orang-orang yang hasad, ya kan, ya susah. Kadang-kadang, ya maaf, mau nanya nih Pak Ustadz. Kalau istri kita nih main-main handphone, tiba-tiba ada barang di rumah kekirim, itu sihir bukan Pak Ustadz? Itu mah emang kiriman ya Pak Ustadz. Saya ngeri dah, soalnya kita nggak pernah ngeliat yang ngirim siapa, tiba-tiba di depan pintu udah ditumpuk tadi. Itu bagian dari sihir apa? Itu dia. Itu sih nggak usah ditanyain, saya juga sering begitu. Bebas. Saya mau nanya Pak Ustadz, saya kan lagi buka warung, ini memang kejadian bener. Baru belum berapa bulan, 3 atau 4 bulan, tiba-tiba warung saya tuh
ada yang kalau malam kan memang tutup. Ditinggalkan gitu kan, karena memang terbuka ya warungnya. Jadi tiba-tiba di bawah etalase terus di deket kayak tiang-tiang gitu ada kayak pocong, kayak tanah. Ada yang nanam gitu. Nggak tahu, ya pasti ada orang yang naruh lah. Waktu kita ke situ kita bikin warung itu nggak ada apa-apa. Sekarang ada kayak tanah, terus kayak ada pocong kayak gitu. Itu apa Pak? Iya, itu Tapi adalah memang ada pengaruhnya juga. Iya. Kita percaya, Jadi sepi gitu Mas. gitu. Dan itu memang adalah bagian dari cara orang bikin simpul-simpul, bikin buhul-buhul atau bikin apa ya yang mereka yakini sebagai media untuk merusak. Ya kan, merusak, dan itu pasti mereka bersekutu dengan jin. Tapi memang ya kita nggak usah khawatir kan. Saya ingat dulu kalau ada kejadian gini, dulu salah satu guru saya bilang sambil mengutip hadis. Bahasanya begini ya, saya coba sadur ke bahasa saya. Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yadurruka bi syai'in lan yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Jadi seandainya manusia, jin semua bersekutu mau menjatuhkan kita, mau merusak kita, mau menghancurkan karir kita. Kita harus punya satu keyakinan, lan yadurruka. Dia tidak akan punya pengaruh apa-apa kecuali itu memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu. Maka saat itu fa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kita minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah, minta perlindungan, dan obatnya pasti takwa. Pasti. Ya karena orang-orang yang bertakwa insya Allah selalu akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Jadi kita sebelum tidur ya Pak Ustadz baca al-alaq. Ya kita wudhu. Heeh. Habis wudhu kita kemudian baca kulhu 3 kali, tiup, balur, Usapin ya Pak Ustadz. usap gitu ya kan. Oke. Kemudian kul a'udzu falaq, kul a'udzu bin nas. Sebenarnya banyak sekali hisnul mukmin atau benteng ya buat orang-orang yang beriman ya. Paling tidak kalau kita sudah wudhu, sudah dalam keadaan berzikir, Insyaallah. meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meyakini la haula wala quwata illa billah. Nggak ada kekuatan, nggak ada daya, nggak ada upaya kecuali daya dan kekuatan dari Allah. Seandainya sama fulan aja bisa ngobatin begini-begini, kita harus juga punya keyakinan dalam hati kita bahwa dia juga mampu melakukan itu adalah bi'aunillah, atas Ustadz, pertolongan ya, Allah. maaf ya, saya mau nutup warung dulu, takut warung Iya. Takut apa-apain. Begitu dengar ngomongan warung dia khawatir. Khawatir dia warung. Jangan-jangan ada yang nyelipin pocong gitu. Ustadz, aku nanya. Anda mau nutup warung juga? Enggak. Aku mau nanya, Ustadz. Kalau yang terjadi sampai ya katakanlah sihir atau jin itu sampai memaksa sebuah warung itu misalnya sampai tutup. Lalu point of view kita dari sudut pandang ketakwaan begini, Ustadz. Menangkah ini jin yang menang atau memang takdir Allah kita nggak boleh usaha? Ya segala sesuatu pasti berlaku atas takdir Allah. Nggak mungkin dong ya. Apa yang menimpa kita semuanya pasti sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu. Bahkan jauh sebelum itu. Ya kita umur 120 hari aja sudah ditentukan bikadbi rizkihi wa ajalihi ya wa amalihi saqiyun am sa'id. Rizkinya, jodohnya, kematiannya, dia mau jadi orang yang sukses, senang atau menjadi orang yang menderita sudah ada di dalam bagian takdir. Tapi hikmahnya kita nggak tahu takdir kita. Umur kita berapa sih? Ya kayak misalnya Mami Nunung kemarin sempat diuji dengan penyakit. Karena kita nggak tahu umur kita berapa, kita struggle dulu kita lawan. Begitu juga kita punya warung. Kalau kita pasrah itu namanya tidak tawakal. Yang namanya tawakal dia berusaha dulu. Ya kan? Yang namanya dia Ikhtiarnya. Dia ikhtiar, usaha. Misalnya lebih diperkuat lagi keimanannya kepada Allah Subhanahu. Dia lawan, ya Allah, dia nih nggak akan punya kemampuan untuk mencelakai atau membuat saya susah gitu kan. Kalau saya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu. Berarti memang ke Allah lah kita selalu minta pertolongan dan perlindungan ya Pak Ustadz. Iya. Ya, terima kasih banyak buat hari ini Pak Ustadz. Kita bagi takjil buat berbuka nanti. Ya, silakan. Ada Ayu yang ada di warungnya, silakan. Ayo geser, ayo geser, ayo geser, ayo geser, yuk. Panas lilin gak ada tempatnya ini. Aku mau manggil pacar aku dulu, aku udah lama gak ketemu sama dia. Aku mau panggil Goblin.
Belum ya? Belum datang juga. Nyala lagi kan? Hah? Hah? Wah! GoFood Bu, atas nama Yang Rosalia. saya cari goblin bukan GoFood. Atas nama Rosalia. Beda Bu, beda. Enggak, saya nggak nyari kamu. Goyongnya? Apa? Goyong? Saya nggak nyari setan bisu. GoFood. Goyong? Enggak, saya cari tuh goblin, bukan goyong, bukan GoFood. Nah, sana pergi salah. Ada baik sih Salah. Nyala lagi dah. Kali ini mudah-mudahan benar ya yang datang goblin. Semoga dia yang hadir di depan mataku. 1, 2, 3. Ring. Kamu jin ya? Bukan, Kamu muncul badan kamu ngilang setengah. itu ilmu aku. Goblin, iya. kenapa kamu baru tiba? Popo. Popo, Siroyo. Popo. Tiba-tiba masuk langsung Popo, Siroyo. Popo ame-ame. Po ame-ame. Po ame-ame. Jangan marah Yeyo. Masa kamu tega diamin aku seperti ini? Siroyo, kamu jahat, kamu udah ninggalin aku Kaseto. Aku bukan kaset. Aku tuh habis belanja buat kamu Jagia. Kamu belanja apa? Kamu yakin gak mau kalau aku kasih hadiah? Siroyo. Padahal aku punya Hatari biskuit. Nah. Ini kan biskuit kesukaan kita sejak pertama kali kita pacaran Jagia. Aku bawa Hatari assorted biskuit yang kaleng, segi, dan bulat. Nah, ini yang bulatnya. Yang bulat. Iya. Wah. Ada juga yang spesial Hatari peanut assorted dan Hatari lemon assorted. Omo Jagia, miyane yo, nomu kumawa yo. Aku juga punya buat kamu. Bentar ya, aku Iya. ambilin ya. Boleh bantu di sini? Iya, sini aku taruh. Iya, takut jatuh. Iya, aku bantu. Tunggu ya. Iya. Aku juga punya sesuatu buat kamu, Apa? Jagia. Aduh, surprise Ini banget. dia. Ada Hatari coconut dan Hatari rasa durian. Nih. Ini kesukaan kamu, nih. Sebentar ya, saya taruh dulu ini. Iya, nggak apa-apa, aku tungguin. Nih. Aunado gue mau Jagia pas bulan Ramadan ini yuk. Iya, yuk. Iya, yuk. Hatari biskuit ini cocok jadi bingkisan lebaran untuk orang-orang tersayang. Buat keluarga, kerabat, dan juga tetangga. Yuk, Yuk. ambil hampers di meja. Ini nih. Nah, itu dia. Nih. Tuh, Aduh. ini buat hampers kalau lebaran. Kalau tuh. lebaran. Cakep Aduh, banget. aku jadi makin sarang heo deh. Karena kemasan Hatari higienis Jagia. Nggak cepet melempem karena ada kemasan saset dalam produknya. Nih ya. Nih. Nih ya, aku buka ya. Nih, tuh. Iya. Tuh banyak banget ya. Tuh, iya. Kamu udah seneng kan sekarang Jagia? Iya kan? Udah seneng kan? Iya, senang. Kamu jatuhnya kayak nasehatin aku dari tadi. Gimana sekarang kalau kita kuis sama penonton di rumah? Ayo, kaja. Kuis, tak kuis, tak kuis, tak kuis, kuis. Ya kuis yuk. Seperti biasa kalau kita bilang Hatari biskuit, Anda menjawab teman terbaik berbuat baik. Yuk, kuis ya. Hatari biskuit. Teman terbaik, Hatari biskuit. teman terbaik, Hatari biskuit. teman terbaik berbuat baik. Oke. Dengan siapa di mana? Nesti Jakarta. Nesti di Jakarta. Oke, Nesti pertanyaannya silakan Ayu. Pertanyaannya,
Apa salah satu varian Hatari dengan rasa buah? A. Hatari assorted kedongdong. B. Hatari assorted lemon. B. Hatari assorted lemon. Bandar. Selamat ya. bagi Anda semenang selamat 2 juta. Selamat hadiah 2 juta dipotong pajak. Teman terbaikmu saat Ramadan hanya Hatari Biskuit. Yeay. Oke. Ya. Hatari Biskuit, teman terbaik berbuat berbuat baik. Hatari, biskuit selera kita. Hatari, biskuit selera kita. Hatari. Terima kasih. Baru saja Anda saksikan Teater Pas Buka yang dipersembahkan oleh